Assalamualaikum. Halo kawan-kawan. Hari ini kita lanjutkan cerita Nabi Muhammad. Di episode keempat ini, kita akan bercerita tentang sejarah tahun gajah. Sebelum kita mulai ceritanya, siapkan kopi dan cemilannya. Dan duduk cari tempat yang nyaman. Mekah sepertinya tidak akan pernah lepas dari peristiwa-peristiwa bersejarah. Pelaksanaan korban yang hendak dilakukan oleh Abdul Muthalib belum juga hilang dari ingatan penduduk Mekah. Pernikahan antara Abdullah dan Aminah juga masih begitu segar dalam ingatan. Kini sebuah peristiwa besar akan kembali menjadi catatan sejarah negeri Ka'bah ini. Beberapa kejadian yang telah menggelinding di sana mungkin hanya membuat mereka berdecak cemas ataupun haru. Untuk kali ini seluruh penduduk Mekah benar-benar merasa ketakutan, khawatir dan siap kehilangan sesuatu yang selalu jadi kebanggaan mereka. Abraha, seorang panglima perang yang berhasil menaklukkan Yaman, akan datang untuk meluluhlantakkan Ka'bah. Selama ini belum ada satupun kerajaan-kerajaan yang mempunyai niatan sengeri Abraha. Raja-raja di Jazirah Arab justru sangat menghormati bangunan suci yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail itu di dalam dan kanan kiri Ka'bah. Bahkan banyak berhala-berhala yang memang sengaja dibawa oleh para jamaah haji sebagai lambang penghormatan dan kekerabatan negeri mereka dengan Mekah. Lain dengan Abraha, mengunjungi Mekah saja belum pernah. Sekali datang, ia menebar ancaman yang mengerikan. Abraha benar-benar membuat Mekah tegang. Apalagi ia dikenal sebagai raja yang memiliki kekuatan militer tak tertandingi di zamannya. Begitu ia memerintahkan perang, mulutnya seolah memuntahkan beratus-ratus ekor singa kelaparan yang siap menerkam apapun demi memenuhi perutnya. Kondisi itu tentu tidak sebanding dengan kekuatan yang dimiliki Mekah. Beberapa tahun terakhir mereka hampir melupakan seni peperangan. Masyarakatnya telah hidup tentram dan tak pernah kontak senjata dengan suku-suku di luar benteng kota. Kalau memang ada sengketa, biasanya dapat diatasi dengan cara damai. Hal ini membuat mereka tidak begitu perhatian lagi terhadap pertahanan negara. Layak keadaan mereka yang rapuh dalam segi pertahanan membuat masyarakatnya panik ketika mendengar ancaman yang ditebarkan Abraha. Sebenarnya antara kerajaan Abraha yang berdiri di Yaman dengan Mekah juga tidak pernah terjadi konflik. Hanya saja sebuah peristiwa kecil tapi cukup memalukan telah memicu kemarahan raja asal Najasyi itu, Syahdan. Ia diutus oleh rajanya yang bernama Asyamah untuk menaklukkan Yaman. Singkat cerita, Abraha berhasil menaklukkan Yaman, bahkan berhasil membangun sebuah gereja mewah. Awalnya penguasa baru Yaman ini memiliki kepribadian cukup luhur, berdisiplin tinggi dan ulet. Bahkan tercatat sebagai seorang yang cukup teguh memegang ajaran agamanya. Seiring waktu, pertahanan dirinya ambruk dan remuk. Kenyataan bahwa tiap tahun penduduk Yaman selalu pergi ke Mekah membuat ia terbius sifat materialis. Dia mulai menimbang-nimbang pemasukan yang diraup Mekah tiap tahun dari para peziarah. Pikirannya tak dapat membayangkan jika peziarah-peziarah itu berduyun-duyun berpaling dari Mekah menuju ke Yaman, negeri taklukannya. Berapa besar pemasukan yang akan didapatkan negerinya jika hal itu benar-benar terjadi? Akhirnya satu kesimpulan ia tarik dengan rapi. Sebuah bangunan suci harus didirikan untuk memenuhi ambisinya ini. Sebuah gereja akhirnya dibangun di daerah Syan'a. Gereja itu dibangun begitu megahnya, bahkan dari waktu ke waktu terus dikembangkan. Tujuannya agar penduduk Yaman khususnya dan seluruh penghuni Jazirah Arab berpaling ke negerinya serta meninggalkan Ka'bah. Setelah gereja itu dibangun, dengan bangganya Abraha mengirimkan surat kepada rajanya yang ada di negeri Najasyi. Surat yang dikirimkannya singkat, namun begitu jelas menggambarkan ambisinya. Sesungguhnya aku telah mendirikan untuk Paduka sebuah gereja yang belum pernah dibangun oleh raja manapun. Gereja itu aku bangun sedemikian rupa agar orang-orang yang pergi haji ke Mekah mau berpaling menuju ke tempat ibadah yang aku bangun. Mendengar berita ini, Malik bin Kinanah, salah seorang penduduk Mekah yang kebetulan sedang berada di Yaman, merasa geram. Dia langsung pergi ke gereja yang direncanakan sebagai saingan Ka'bah itu. Begitu berhasil masuk, ia lantas buang air besar di sana, kemudian kotorannya dia oles-oleskan ke tembok gereja. Ketika mengetahui hal ini, Abraha naik pitam dan kemarahannya tumpah seketika. Siapa yang berani melakukan hal ini padaku? Bentaknya pada penjaga yang tak becus bertugas. Pelakunya adalah seorang laki-laki penduduk Baitullah yang mendengar perkataan baginda raja. Jawab mereka tegang. Kemarahan Abraha memuncah. Tempat suci yang dibangunnya dengan susah payah telah dihina. Lah bersumpah akan membuat perhitungan atas kekurangan ajaran lelaki asal Mekah itu. Ka'bah menjadi buruannya untuk menuntaskan perhitungannya. Raja Yaman itu begitu bersemangat untuk menghancurkan Ka'bah. Secara logika, jika dia berhasil merobohkan bangunan suci orang Arab ini,
Minimal dua keuntungan akan didapatkannya sekaligus. Pertama, balas dendamnya tersalurkan. Kedua, ambisi untuk memalingkan perhatian masyarakat Yaman juga akan mudah direguknya. Dengan adanya peristiwa pelecehan terhadap gerejanya, ia merasa mendapat kesempatan untuk melakukan rencananya. Tidak akan ada yang berani menyalahkan tindakannya. Kalaupun toh berani, tentu mereka tidak akan sanggup menghadapi kekuatan pasukan perangnya. Diam-diam Abraha merasa diuntungkan juga oleh keberanian Malik bin Kinanah yang telah menista gerejanya untuk memuluskan rencananya. Dia segera melayangkan surat pada Raja Najasyi dengan isi meminta dikirim seekor gajah terbesar bernama Mahmud. Setelah beberapa waktu menunggu, akhirnya datang juga gajah kebanggaan negeri Najasyi itu. Meskipun hanya bermaksud merobohkan Ka'bah, Abraha tetap membawa pasukan perangnya, termasuk gajah yang baru datang dari negeri asalnya. Binatang bermata sipit, berkuping lebar itu berjalan pelan ketika bertolak dari Yaman menuju Mekah. Dia berada di barisan paling depan. Jalannya tenang, memamerkan tubuh gempalnya yang disangga 4 kaki, bulat-bulat seperti pohon kurma. Satu-satunya pemandangan tak sedap hanya terlihat di bagian belakang gajah itu. Ekornya yang tak sebanding dengan tubuhnya terlihat menjuntai bagai seekor cacing keluar dari tubuh tambunnya. Selain benda yang satu ini, semua terlihat sempurna menambah kegagahan dan mencitrakan gajah yang tak ada duanya. Kegagahannya tambah terasa dengan nama yang disandangnya. Mahmud artinya yang terpuji, dan binatang itu memang layak dipuji atas keelokannya. Kepergian Abraha yang membawa pasukan cukup besar sangat menggemparkan Jazirah Arab. Mulai dari pasukan berjalan kaki, tentara berkuda, dan penunggang gajah semua di bawahnya. Derap langkah kaki mereka menggetarkan siapapun, meskipun jaraknya masih bermil-mil di depan. Debu-debu berhamburan seperti asap hutan terbakar, membubung dari tiap jalan yang dilalui pasukan perang itu. Junafar, salah seorang penguasa di pinggiran Yaman bersama pasukannya, mencoba untuk menghalau Abraha. Namun usahanya sia-sia belaka. Tentaranya berhasil digebuk pasukan Abraha dan dia sempat tertawan, walaupun akhirnya bisa menyelamatkan diri. Setelah diberi ampunan oleh Abraha, "Wahai Raja, biarkanlah aku hidup karena sesungguhnya membiarkan aku hidup lebih baik daripada membunuhku. Mohon Junafar." Mendengar permohonan itu, Abraha menertawakannya meskipun akhirnya mengabulkan permintaan Junafar. Di daerah Hadsam, Abraha kembali mendapatkan perlawanan tak seimbang dari Nufail bin Habib al-Hadsam dan sebagian penduduk pinggiran. Usaha mereka juga bisa dipatahkan oleh Abraha dan Nufail berhasil ditangkapnya. "Wahai Raja, sesungguhnya aku bisa menjadi penunjuk jalan bagimu menuju ke daerah Arab. Oleh karena itu, biarkanlah aku hidup," bujuk Nufail. Keduanya sepakat. Nufail dibiarkan hidup dan sesuai janjinya, ia bersedia menjadi penunjuk jalan. Ketika sampai di Taif, Mas'udi bin Nuwais bersama beberapa orang lelaki daerah Sakif menemui Abraha. Ketika itu, Taif juga mempunyai tempat suci yang tak kalah populer. Mungkin kedatangan mereka untuk memastikan pada Abraha bahwa ia belum sampai tujuan. Hal ini perlu dilakukan agar Abraha tidak keliru merobohkan kuil berhala Lata, bangunan suci mereka. Mas'ud bin Nuwais berkata, "Wahai Paduka Raja, kami adalah hambamu. Di antara kita juga tidak pernah ada permusuhan. Silahkan Tuan melanjutkan perjalanan dan kami akan mengirimkan seorang penunjuk." Mereka lantas mengirimkan seorang budak bernama Abu Righal. Kini, Abraha mempunyai 2 orang penunjuk jalan yang akan memudahkan perjalanannya, menyusuri padang pasir yang panas dan gersang. Namun ketika sampai di daerah Magimas, budak pemberian Mas'ud bin Nuwais mati sehingga Abraha hanya bisa mengandalkan ketajaman. Nufail mengarungi hamparan padang pasir yang seolah tak bertepi itu. Masalah ini tidak mengganggu rencana semula karena jarak Magimas ke Mekah sudah tidak jauh lagi. Mereka memutuskan untuk mendirikan kemah di situ dan mematangkan strategi militernya. Setelah berjalan beberapa hari, kini kian jauh jarak yang telah mereka tempuh dan makin dekatlah kota Mekah. Semangat pasukan Abraha kembali pulih setelah kelelahan bertempur melawan beratnya perjalanan. Beberapa mil lagi mereka akan memasuki Mekah. Di tempat itu Abraha kembali melakukan pengecekan terhadap pasukannya. Dalam kesempatan tersebut, ia mulai menebar teror pada penduduk Tanah Haram. Pasukan berkuda yang dipimpin Al-Aswad bin Mas'ud diperintahkan untuk merampas binatang ternak milik penduduk sekitar Mekah. 200 ekor unta milik Abdul Muthalib berhasil mereka rampas. Pada kesempatan yang sama, Abraha juga mengutus Hanathah bin Al-Humeri untuk berunding dengan pemuka Quraisy. Ia berpesan pada juru rundingnya ini, "Tanyakanlah siapa pembesar Mekah. Sampaikan pada mereka bahwasannya kedatanganku bukan untuk berperang akan tetapi kedatanganku hanyalah untuk membohkan Baitullah." Seperti halnya Al-Aswad
Begitu amanat yang diembannya telah dipahami, Hanatai dengan gagahnya langsung melesat ke Mekah. Sedikit pun ia tidak menemukan kesulitan untuk menemukan pimpinan kaum Quraisy yang saat itu dipegang oleh Abdul Muthalib. Tanpa berpanjang lebar, utusan Abraha ini langsung menuturkan maksud kedatangannya. Sesungguhnya Raja Abraha mengutusku untuk mengabarkan bahwa kedatangannya bukan untuk berperang, akan tetapi ia hanya akan merobohkan Baitullah lalu pergi meninggalkan kalian. Sebagai seorang pemimpin, Abdul Muthalib mencoba untuk tetap tenang menyikapi keadaan. Beliau tidak ingin menambah keresahan warganya yang telah diselimuti ketakutan akan penyerangan besar-besaran yang hendak dilakukan Abraha. Dengan penuh wibawa beliau menjawab, tidak ada alasan bagi Abraha untuk memerangi kami, dan kami juga tidak memiliki kekuatan untuk mencegah dia datang ke Mekah untuk tujuan tersebut. Sesungguhnya ini adalah rumah Tuhan dan Ibrahim kekasih Allah. Maka yang berhak untuk melarangnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, kami tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk mencegahnya. Kita lanjutkan episode keempat. Cerita tentang tahun gajah ini di part kedua. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Akhiru kalam. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.